Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kisah kali ini terjadi di Amerika Serikat yang dialami seorang anak perempuan yang dihabisi ibu tirinya. Bahkan jasadnya ini sampai dipisah-pisahkan dan juga disebar ke beberapa titik sama sang ibu tiri. Gimana kisah selengkapnya? Oke, sebelum lanjut, seperti biasa aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan ini beritanya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung boleh banget. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Bernama Zahra Claire Baker yang lahir pada tanggal 16 November 1999 di Wagga Wagga, Australia. Bapaknya ini bernama Adam Baker dan ibunya ini Emily Dietrich. Saat Zahra ini masih dalam kandungan, usia orang tuanya si Adam dan Emily ini masih tergolong muda. Bahkan status hubungan ibu bapaknya si Zahra ini ya, Emily sama Adam, ini masih bertunangan, jadi belum menikah. Saat Zahra lahir, ibunya ini baru berusia 19 tahun dan juga mengidap postpartum depression, kayak gangguan mental yang rentan dialami ibu pasca melahirkan. Gejalanya itu kayak berupa insomnia, hilang nafsu makan, dan juga mudah marah dan kesulitan untuk membangun ikatan dengan bayinya. Dan karena ini jugalah menjadi salah satu faktor hubungan antara Adam dan juga Emily jadi renggang. Adam memutuskan gak jadi nikah sama Emily karena kondisinya tersebut. Dan karena kondisi Emily juga ya yang bisa dibilang gak stabil, jadi hak asuh Zahra ini jatuh ke tangan Adam saat usia Zahra ini 8 bulan. Dan sejak saat itu Zahra tinggal bareng bapaknya di rumah orang tuanya Adam di Queensland. Selain itu juga Adam mendapat pekerjaan baru di pabrik gula di Queensland. Dan selama Adam bekerja, Zahra ini dititipkan ke ibu bapaknya Adam. Zahra ini tumbuh sehat dan juga normal ya, seperti anak-anak pada umumnya. Zahra juga bisa dibilang menjadi anak yang energik dan juga ceria. Namun di usia Zahra 6 tahun, tepatnya di tahun 2005, tiba-tiba Zahra ini ngedrop dan masuk rumah sakit. Sampai beberapa minggu Zahra ini harus dirawat di rumah sakit. Zahra juga divonis mengidap kanker tulang dan juga paru-paru. Dan gak sampai situ aja. Untuk menyelamatkan nyawanya Zahra, salah satu kakinya ini harus diamputasi. Dan sakit Zahra juga ternyata berpengaruh kepada pendengarannya. Jadi Zahra harus menggunakan alat bantu dengar untuk komunikasi. Saat itulah Zahra harus menjalani pemulihan selama berbulan-bulan, bahkan setelah 1,5 tahun lamanya. Alhamdulillahnya ada keajaiban yang terjadi. Pada tahun 2008, penyakit kanker yang diderita Zahra ini ternyata mengalami remisi, yang dimana sel-sel kanker berkurang hingga tingkat yang sangat rendah atau berkurang sehingga tidak lagi menimbulkan gejala atau memerlukan pengobatan. Remisi ini juga bisa berlangsung selama berbulan-bulan, bertahun-tahun atau seumur hidup. Jadi bisa dibilang Zahra ini nggak perlu lagi minum obat. Dan hal ini tentu aja membuat keluarga bahagia ya, termasuk kakek neneknya. Bahkan dengan keadaan Zahra ya, yang udah sakit bahkan sampai remisi, sayangnya Adam, bapaknya si Zahra ini kayak nggak terlalu peduli sama Zahra. Bukannya memberikan perhatian untuk Zahra anaknya, atau kayak nganter Zahra kontrol atau check up atau berobat. Si Adam ini justru lebih sering menghabiskan waktunya berjam-jam di depan komputernya untuk apa? Untuk ngobrol di chat online bernama IMView. Adam ini juga berkenalan dengan seorang wanita yang akun si wanita ini bernama Gothic Fairy. Yang nama asli dari Gothic Fairy ini bernama Elisa Fairchild, berusia 40 tahun, yang berasal dari California Utara bagian barat, Amerika. Bahkan saat berkenalan via website tadi, si Elisa ini memang tinggalnya di Amerika ya, jadi jauh. Elisa merupakan seorang janda yang udah menikah dan cerai ini sebanyak 6 kali. Elisa juga memiliki 3 orang anak. Adam yang kenal sama Elisa di website ya, kemudian intens berkomunikasi juga, dan rupanya tergila-gila dengan Adam si Elisa ini rupanya. Bahkan Elisa juga rela terbang dari Amerika ke Australia hanya untuk bertemu dengan Adam. Sebenarnya di titik ini ya, keluarganya Adam ini kurang setuju kalau si Adam ini jalin hubungan sama si Elisa. Bahkan saat si Adam ini ngenalin Elisa ke teman-temannya ini kayak nggak begitu setuju
sama hubungannya si Adam sama Elisa. Karena apa? Karena selain dari backgroundnya yang si Elisa ini udah kawin cerai 6 kali, Elisa juga kalau ngobrol itu kayak nggak nyambung gitu. Elisa ini pernah ngaku ya, yaitu pernah jadi polisi. Nanti setelah itu dia juga bilang kalau dia juga pernah jadi pembunuh bayaran. Jadi kayak nggak jelas gitu, kayak apa sih lu? Tapi meskipun begitu ya, Adam tetap terus menjalin hubungan dengan Elisa. Bahkan di tahun yang sama, Adam dan Elisa pun menikah. Setelah menikah, Adam dan Elisa ini sepakat untuk pindah dan menetap di Amerika dengan membawa serta Zahra. Setibanya di Amerika, mereka ini tinggal di rumah ayahnya Elisa di kota Hickory, Carolina Utara, Amerika. Dan Zahra juga terdaftar di sekolah dasar Hudson, tetapi tidak pernah masuk sekolah. Elisa juga memberitahu pihak sekolah bahwa Zahra akan melanjutkan homeschooling aja. Selang 6 bulan berumah tangga, ayahnya Elisa atau mertuanya Adam ini ngusir Elisa dan juga Adam dari rumahnya. Karena apa? Karena Elisa ini setiap hari kerjaannya cuma mabok-mabokan aja. Setelah itu mereka kemudian pindah di sebuah flat apartemen milik seorang wanita bernama Shirley. Dan setelah tinggal beberapa bulan di sana, Adam dan Elisa kembali diusir dari apartemen tersebut karena penghuni di sana itu merasa terganggu dengan aktivitas keluarga ini yang kerjaannya masih baik mabok-mabokan. Yang kalau udah mabok-mabokan itu bukannya anteng tapi ngerusuh, gangguin penghuni lain di apartemen tersebut, makanya lah diusir. Ada hal unik juga ya di sini, si Shirley ya, pemilik apartemennya, bahkan nggak tahu loh kalau ternyata Adam sama Elisa itu bawa satu orang anak, yaitu si Zahra. Karena Zahra ini nggak pernah keluar rumah. Tapi tetangga si Elisa ini pernah bilang kalau dia itu pernah kok lihat Zahra. Bahkan dia sering ngelihat Zahra ini lagi dipukul sama Elisa atau dihina-hina tentang kaki palsunya si Zahra dengan nada yang tinggi. Selain tetangganya, gurunya Zahra ya, Zahra kan homeschooling ya di sana. Gurunya ini bilang kalau sepertinya Zahra ini sering mendapatkan kekerasan dari bapak ibunya deh. Setelah diusir dari apartemen, Adam dan Elisa pun pindah, kemudian tinggal di sebuah kontainer gitu. Itu milik bosnya si Adam bernama Mark Harvey. Pada tanggal 9 Oktober 2010, Elisa menghubungi 911 jam setengah 6 pagi untuk melaporkan sebuah kebakaran yang terjadi di belakang rumahnya. Nggak lama petugas pun datang dan menemukan mobilnya Adam ini udah terbakar dan ada kayak bau bensin yang sangat menyengat. Di sini buru-burulah ya petugas memadamkan mobil tersebut. Dan gak hanya itu, polisi juga menemukan sebuah surat yang ditujukan ke pemilik rumah yang gak lain adalah bosnya si Adam. Siapa? Mark Harvey. Jadi isi suratnya itu tertulis bahwa si penulis menculik anak perempuannya Mark dan meminta tebusan sebesar $1 juta atau kurang lebihnya kalau sekarang kayaknya 16 miliar ya, jika anaknya Mark ini mau selamat. Namun jika nggak ditebus ya, maka si penculiknya ini mengancam akan menculik anaknya Mark yang lainnya. Setelah mendapati surat tersebut ya, polisi langsung pergi ke rumahnya si Mark untuk memberitahukan tentang surat tersebut. Setibanya polisi di rumahnya si Mark, rupanya anak perempuan Mark ini nggak diculik, jadi masih ada dia di dalam rumah. Setelah itu polisi menganggap kalau mungkin aja surat ini tuh ulah dari orang aja gitu, dari orang iseng. Setelah itu siang harinya di jam 2 siang ya, Adam menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa anak perempuannya ini menghilang. Dan dari sini ya, polisi coba cocok logi. Polisi mengaitkan surat tebusan untuk Mark Harvey dan mengkaitkan dengan hilangnya Zahra. Bahkan polisi juga sempat mikir mungkin yang dibawa oleh si penculik itu tuh Zahra. Penculik itu kayaknya salah bawa anak deh. Mungkin dia pikir itu anaknya si Mark. Kata polisi gitu, salah target rupanya si penculiknya ini. Mobil yang dibakar juga sepertinya buat pengalihan untuk si penculik itu bisa bawa Zahra. Cocok loginya polisi. Saat itu hilangnya Zahra menjadi berita di mana-mana. Polisi pun berusaha keras untuk bisa menemukan Zahra. Tapi nggak lama dari hilangnya Zahra, Elisa terlibat dalam tindakan kriminal. Elisa ini memalsukan cek ke bank, jadi kayak cek kosong gitu. Dan polisi mulai sedikit mencurigai Elisa karena Elisa ini rupanya bermasalah. Sementara Adam ya saat diinterogasi ini ngaku kalau udah nggak lihat Zahra ini sejak tanggal 6 Oktober.
Sedangkan ia melaporkan di tanggal 9 Oktober kan. Itu artinya Zahra hilang udah masuk hari ketiga. Loh kok baru ngelapor sekarang? Lu kemana aja Mas Adam? Sementara ya si Elisa diinterogasi ya, Elisa bilang kalau tanggal 9 Zahra ini masih ada di rumah. Dari sini aja udah kayak nggak sinkron nih jawaban dari orang tua. Ini orang tua yang tinggal satu atap, tapi kok bisa nggak sinkron nih ya kan. Dari sini polisi curiga karena kedua orang tua ini kayak beda-beda keterangannya, udah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Polisi juga menyimpulkan bahwa Adam dan Elisa ini tipe orang tua yang bukan cuek ya, tapi lebih ke bodoh amat gitu loh. Karena ada kalanya Adam sama Elisa ini benar-benar nggak tahu kalau Zahra ini kemana, hilang kemana, ada di mana gitu. Beberapa hari kemudian ya, salah seorang investigator ini memberi keterangan di TV. Ia mengatakan bahwa sebenarnya FBI sendiri pun nggak tahu pastinya ya berapa lama Zahra ini menghilang. Tapi dalam penyelidikan bahwa kemungkinan ini Zahra ini udah hilang sekitar 1 bulanan deh. Dan mereka juga mencurigai Adam dan juga Elisa. Bahkan polisi ya terus loh mendesak pasangan ini untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Karena terus-terusan didesak ya, Elisa yang nggak tahan akhirnya mengakui bahwa iya Pak, surat tebusan untuk Mark Coffee itu, masih ingat kan ya? Itu yang nulis saya Pak, Elisa. Jadi semua itu udah direncanakan sama Elisa. Dan rentetan kejadiannya itu memang dibuat seperti itu, yang seolah-olah anaknya lah yang jadi salah target penculikan. Elisa juga mengaku kalau dia mengubur Zahra ini di tengah hutan, dan polisi pun akhirnya mencari ya ke hutan. Dan saat itu jasad Zahra itu akhirnya ditemukan. Kondisinya udah sangat mengerikan ya, karena saat ditemukan tubuh Zahra ini sudah dipotong-potong dan dipencar, jadi nggak utuh lagi. Tapi si Elisa ini lagi-lagi bilang kalau bukan dia yang ngebunuh Zahra. Bukan saya Pak yang ngebunuh Zahra. Jadi dia bilang kalau saat itu Zahra ini sakit selama 2 minggu. Dan di hari ke-2 minggu ya, saat itu Elisa ini baru aja nyampe ke rumah. Kemudian Elisa ini lihat Zahra ini udah tergeletak dan gak bernyawa, dan melaporkan hal itu ke Adam. Karena berdua ini kan nggak tahu ya mau berbuat apa gitu ya sama jasadnya Zahra. Jadi tercetuslah sebuah ide untuk dipotong-potong aja lah si Zahra. Kepikiran gak sih lu? Anak lu sakit ya 2 minggu sampai meninggal, terus lu kayak ya udah potong-potong aja. Gila banget kan? Elisa juga bilang kalau bukan dia yang potong-potong tapi si Adam. Lagian pas saat itu Zahra emang udah meninggal, bukan karena dibunuh. Kayak enteng banget lo ngomong kayak begitu. Gak ngerti gue sama pikirannya si Elisa. Di sisi lain ya, si Adam ini sama sekali juga gak mau ngaku bahwa dia terlibat dalam kematiannya Zahra. Jadi dia tetap bilang kalau dia gak tahu menahu perbuatan istrinya ke Zahra anaknya. Kayak agak aneh gitu gak sih? Kan lu kan satu rumah, satu atap gitu. Masa iya sih lu kagak tahu kelakuan bini lu gitu di dalam rumah, nggak nyari gitu, nggak kecarian anak lu kemana gitu. Nggak ngerti gua. Tim forensik juga mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mengetahui penyebab kematian Zahra karena kondisi jasad Zahra yang udah sebulan dibuang dan juga terpisah-pisah. Tapi diyakini bahwa Zahra nggak mungkin meninggal karena sakit. Pasti ada sesuatu yang Elisa sama Adam yang nggak mau ngaku ini apa gitu. Dan dari sinilah Elisa ditetapkan sebagai tersangka ya, dan Adam ditetapkan sebagai saksi. Dan masih di bulan yang sama ya, Elisa ini mulai menunjukkan polisi ke berbagai daerah di wilayah Catawba dan Caldwell untuk mencari sisa-sisa tubuh Zahra yang berserakan ya. Di sana banyak tulang Zahra ditemukan, tetapi mohon maaf, kelapanya Zahra itu baru ditemukan beberapa tahun kemudian. Elisa juga memberitahu polisi bahwa ia telah membuang kasurnya Zahra ke tempat sampah, dan polisi mengkonfirmasi bahwa kasur yang sesuai dengan deskripsi tersebut itu ditemukan di tempat pembuangan sampah. Elisa Baker membawa polisi juga ke tempat sampah lain ya, di belakang sebuah toko kelontong di Hudson, tempat ia dan Adam membuang selimut mobil dan selimut tidur yang digunakan untuk menyembunyikan dan mengangkut Zahra. Elisa juga memberitahu polisi bahwa mereka akan menemukan potongan tubuh Zahra lainnya di saluran pembuangan bak mandi rumahnya. Kayak sesek napas gua.
Dan terkonfirmasi juga penemuan kaki palsu Zahra ya, yang ditemukan di tempat pembuangan sampah pada bulan Oktober ini merupakan milik Zahra. Atas perbuatannya, Elisa ini dijatuhi hukuman selama 18 tahun penjara ditambah dengan 10 tahun penjara atas 7 tuduhan narkoba selama periode Mei 2006 sampai Oktober 2010. Sementara Adam ya, bapaknya Zahra, dinyatakan bebas karena tidak terbukti mengetahui perbuatan istrinya dan dinyatakan tidak terlibat. Padahal ya dari sini kayak kok bisa sih lu kagak tahu? Sebulan lo anak lu hilang, masa lu nggak lihat anak lu selama itu kagak nyariin? Entah emang si Adam ini tipe orang yang cuek apa bodo amat ya, tapi kayak aneh aja. Bukan cuma itu ya, Adam juga baru tahu kalau pernikahannya dengan si Elisa ini nggak sah karena Elisa ini masih belum resmi bercerai dengan suami yang keenamnya itu. Setelah itu Adam juga dideportase ke negaranya karena dianggap menelantarkan anak. Jadi lo tuh di Amerika cuma nyusahin aja udah. Kasian banget ya Zahra ya. Gimana menurut kalian kisahnya? Sedih ya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.